terlebih dahulu ya. Di sini Ibu akan memimpin langsung kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, Ibu akan melakukan presensi pada hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Oh, ada yang masuk. Oh, ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tasri, Bu Guru. Oke, apa ada keterangan atau bagaimana? Tidak ada. Oh, jadi dia alfa ya? Ya, Bu. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tema 5 wirausaha, subtema 1 tentang kerja keras berbuah kesuksesan, muatan pembelajaran IPS, bahasa Indonesia, dan IPA. Ini adalah buku kita ya pada hari ini. Pada halaman 3 terdapat sebuah teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membacakan teks tersebut secara bergantian. Dimulai dari Zerlina. Silakan. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman-teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di area pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN yang masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negaranya. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah dari Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik dari Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan
ada lor dari Laos, dan masih banyak lagi makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakat untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sasak legendaris dunia perwayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pengangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja segera mata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang bahagia. Ini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Sudah guru. Terima kasih kepada Zurlina dan Tegar. Sekarang Ibu akan bertanya terkait bacaan yang telah kalian baca. Apakah kalian benar-benar paham atau tidak? Yang pertama, Ibu akan bertanya mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawannya. Ada yang bisa jawab? Siapa yang ingin menjawab? Saya guru. Ya, silakan Tegar, karena Tegar yang terlebih dahulu mengangkat tangannya. Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Benar sekali. Selanjutnya, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat di ASEAN? Saya, Bu. Ya, Zulina. Jadi dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang pameran ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha di tiap negara. Ya, benar. Menurut Tegar, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Edo dalam bacaan tersebut? Ya, menurut saya pengetahuan Edo bertambah tentang makanan khas dari setiap negara ASEAN. Iya. Jadi kalau Edo pengetahuannya bertambah tentang makanan khas dari setiap negara ASEAN. Jadi kalau Beni pengalaman belajar yang diperolehnya berupa pengetahuan seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Saya. Jadi pengalaman belajar yang didapat Beni adalah dia bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Jadi kalian sudah mengetahui pengetahuan yang diperoleh oleh Edo, pengetahuan yang diperoleh oleh Beni, dan sekarang ada yang tahu pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Saya. Ya, Tegar. Nah, jadi Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Ya, jadi kalian sudah memahami arti dari teks bacaan yang telah kalian baca. Apakah di sini ada yang pernah melihat magnet? Saya. Di mana
mana saja kamu menemukan magnet dan apa yang kamu ketahui tentang magnet? Coba kalian diskusikan, kemudian kirimkan hasil diskusinya. Apakah sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Oke, jadi coba presentasikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan. Baik, Bu. Silakan Tegar. Oke, baik, hasil diskusi kami yaitu saya pernah menemukan magnet. Saya menemukan magnet di rumah pada speaker yang sudah rusak. Magnet adalah suatu objek yang memiliki medan magnet yang dapat menarik benda berbahan logam. Jadi kalian pernah melihat magnet di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnesis yang berarti magnesia. Magnet merupakan logam yang bisa menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam, khususnya besi dan baja. Adapun jenis-jenis magnet antara lain, yang pertama magnet alam adalah magnet yang diperoleh dari tambang. Magnet ini berupa logam yang sudah bersifat magnet dengan sendirinya. Sementara yang kedua yaitu magnet buatan. Magnet buatan adalah logam yang sengaja dibuat menjadi magnet oleh manusia. Beberapa bentuk magnet yang ada di sekitar kita antara lain yang pertama magnet dengan lambang U, merupakan jenis magnet yang berbentuk mirip dengan huruf U. Yang kedua, magnet batang merupakan jenis magnet yang bentuknya mirip dengan batang, kubus, ataupun balok. Yang ketiga, magnet silinder merupakan jenis magnet yang bentuknya mirip dengan tabung yang panjang. Yang keempat, magnet ladang merupakan jenis magnet yang berbentuk seperti tapal kuda. Yang kelima, magnet jarum merupakan jenis magnet yang berbentuk mirip dengan jarum kompas dan masing-masing kutubnya runcing. Yang selanjutnya, magnet lingkaran merupakan magnet yang bentuknya berupa lingkaran. Dan yang terakhir, magnet cincin merupakan magnet yang bentuknya seperti cincin. Pada magnet seringkali kita jumpai simbol huruf U dan S atau N dan S yang artinya U berarti kutub utara, S berarti kutub selatan, N berarti north atau kutub utara, S berarti south atau kutub selatan. Nah, disebutkan oleh Tegar tadi contoh magnet di benda-benda di sekitar kita. Yang pertama ada kompas, pintu kulkas, dinamo sepeda, obeng, gunting, pengeras suara atau speaker. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya terkait materi kita tentang magnet. Nah, yang pertama, apakah ada yang mengetahui apa itu magnet? Ayo. Tegar. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Ya, benar. Sekarang Zurlina, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Magnet alami dan magnet buatan, Bu. Benar sekali. Jadi apakah ada yang tahu apa arti simbol U dan S yang sering terdapat pada magnet? Saya. Ya, Zurlina. Jadi simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet. Sedangkan
kan simbol S itu melambangkan arah selatan yang menunjukkan kutub selatan pada magnet. Ya, benar sekali. Berarti kalian ini sudah benar-benar mengetahui apa itu magnet, bagaimana jenis-jenis magnet, serta perbedaan dari simbol-simbol yang ada pada magnet. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang pernah menulis formulir atau ada yang pernah melihat formulir? Saya pernah mengisi formulir, Bu Guru. Ya. Jadi apa itu formulir? Lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya memuat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan lengkap dan juga tidak tetap. Ya. Jadi formulir merupakan sebuah lembar kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data dan informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap seperti yang dijelaskan oleh Zurlina. Jadi keuntungan membuat formulir ini antara lain yang pertama menghemat waktu dan tenaga dalam hal penulisan serta biaya dalam hal pemakaian kertas. Yang kedua, memudahkan dalam hal mencatat dan menyimpan sebuah data. Yang ketiga, mempunyai keseragaman sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman. Selain keuntungan membuat formulir, ada juga fungsi dari formulir. Antara lain yang pertama, untuk mencari suatu keterangan tertentu. Yang kedua, menghimpun data yang sifatnya sama. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. Yang keempat, sebagai bukti fisik. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan, sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang formulir? Saya tidak pernah, Bu. Ya, sekarang coba Tegar. Jadi, formulir menjadi syarat tertulis sebelum seorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seorang dan menggali informasi lainnya. Ya, benar sekali. Apakah Zurlina mengerti tentang apa yang telah disampaikan oleh Tegar? mengerti, Bu Guru. Oke, baik. Berarti kegiatan kita pada pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kemudian hari. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, selesai. Untuk tugasnya minggu depan, Ibu sudah membagikan LKPD pada lembaran buku tersebut. Silakan diisi dan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.